kabar? Balik lagi sama Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 4, roda 2, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda si paling otomotif. Lihatin, saat ini saya lagi ada di dalam sebuah mobil legendaris bermesin rotari dari Jepang, apalagi kalau bukan Mazda RX-7 yang jadi koleksinya Prabus Auto Works. Nah, berhubung kita lagi ada di Prabus, kita akan ulik apa aja yang ada di sini sambil ngobrol sama yang empunya pastinya. So, kalau gitu, start your engine. Let's drive. Oke, seperti yang di awal tadi, saya udah ngasih tahu kalau sekarang lagi ada di salah satu bengkel yang viral ya. Kalau misalnya teman-teman pecinta otomotif di Indonesia, pecinta produk-produk mobil dari Jepang atau Japanese domestic market, pasti bakalan terkesima sama tempat saya berada saat ini. Ya, saya lagi ada di Prabus Auto Works yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Udah ngeliatin mobil-mobil legendaris yang biasa kita lihat di film-film action dari Hollywood, terus juga di game-game balap kayak Need for Speed, terus juga ada Gran Turismo, dan sebagai petrol sejati nih kayak wow, mimpi banget ya bisa ada di sini. Dan kalau pagi-pagi ngeliat mobil-mobil yang disukai kayak gini tuh kayak bangun tidur mimpinya kenyataan gitu. Nah, berhubung kita udah ada di Prabus Auto Works, gimana kalau kita langsung aja tanya-tanya sama yang punya, karena kebetulan udah ada bersama kita nih Om Prakoso alias Om Koko yang udah menyambut kita. Om, makasih Mas. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah. Maaf nih Om, ganggu pagi-pagi. Gak apa-apa, seru. Seru ya? Mesti pagi memang kalau main mobil. Nih Om, ini kan kalau bisa kita lihat sambil jalan kali Om ya? Boleh. Ini mobilnya bersusun nih, ada R33, 32, 34, RX-7, Celica dan lain-lain. Celica ini Celica ST185, convertible cuma salah-satunya. Convertible satu-satunya? Satu-satunya, soalnya dia softback. Terus ini TA28, Celica juga. Terus ini GT4. Nah itu GTO. Oke. Nah Om, mungkin kita mau bahas dari yang paling kiri sini kali Om ya. Ini Mitsubishi GTO. Ini tuh familiar banget kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Jackie Chan judulnya Thunderbolt ya Om ya. Yang dia kayak kayak main silat sama tuas transmisi ya, mobilnya salah satunya ini nih. Iya benar. Boleh diceritain Om, ini mobilnya dari beli, dari awal dapat udah bentuknya kayak gini, atau nih ngemodifikasi dari Om? Ini biasa standar tadinya. Terus ke tahun lalu tuh ikut battle sama ini mewakili mobilnya siapa ya? Fitra Eri atau bukan Fitra Eri. Omobi. Oke. Ikut. Nah, terus saya diamkan aja buat ikon lah. Ikon ya. Karena mobil zaman sekarang boleh sport, 2 pintu semua. Cuman kalau ada tidak sesuatu yang ada ikonnya. Oke. Iya, ini dulu dipakai sama Jackie Chan. Ini mesinnya FTO juga? Masih. 3000 cc ya? V6. V6 ya? Turbo lah ya? Wow. Dan lampu pop-up-nya masih fungsi Om? Masih semuanya. Luar biasa. Legend nih mobil nih. Semua mobil di sini semua fungsi Mas. Fungsi semua ya? Alhamdulillah. Paling aki doang. Jadi nggak cuma pajangan aja Om ya? Nggak boleh. Oke. Nah, di sini aman. Sekarang kita lihat ini Celica Om ya? Celica ST185 GT4. All wheel drive. All wheel drive. Nah, ini tuh mobil yang pernah dipakai rally Om ya berarti ya? Rally. Waktu tahun 80-an ya. Carlos Sainz senior ya? Nah ini dapetin mobil ini gimana nih Om? Udah lama nih Mas. Jadi ini mobil sebetulnya udah diem lama. Jadi ini dari semua ini yang baru selesai ini. Hampir 10 tahun selesai, baru ini. 10 tahun timing buat ngebangun ya? Belum sempat kepegang. Saya tahu Om sama mobil ini Om. Iya, karena Mas dulu mainnya game-nya. Iya, Gran Turismo, segala macam pasti tahu. Dan ini lampunya pop up gitu. Iya, benar. Generasi setelah ini kalau nggak salah yang punya bulat-bulat itu ya? Ya, bulat-bulat belakang. Punya juga? Iya bener itu. 202. 202. Ini pun original semua Om ya? Ini original, masih. Interiornya segala macam masih original. Hanya jok gak? Paling jok lah ya. Biar kembali ke masa lalunya. Iya. Enak-enak make lah. Oke. Tapi ya gitu, fotonya kurang. Nah, sebelah sini juga ada Celica lagi nih Om. Ya, TA28 ini. Japanese muscle car nih. Nah, iya kan? Japanese muscle car Om ya. Langka ini paling cuma 5-6 mobil. Di Indonesia? Cuma 5-6 unit aja di Indonesia. Ini terakhir saya punya, tadinya saya punya 3, udah jual semua. Oke, dari total 6 unit Celica GT ini di Indonesia, 3 Om Koko yang punya. 50%-nya udah di sini. Tapi udah kemarin
Minggu lalu satu putih, udah. Cukup satu, nggak boleh banyak. Harganya bagus berarti Om ya? Lumayan. Lumayan ya. Kalau mobil-mobil gini nggak bisa dibilang mas ini berapa, nggak bisa. Orang suka apa nggak gitu aja. Betul. Ini atas juga Celica lagi. Celica sama-sama ini 185, tapi ini yang convertible. Jadi kebuka gitu. Gaya lah buat gaya. Satu-satunya di Indonesia Om? Satu-satunya, insya Allah. Satu-satunya. Dan itu emang bawaan dari Toyotanya Toyotanya langsung ya? dari sana. Sampai kanvasnya juga masih jelek-jelek itu, saya belum bisa ganti. Pernah beli dari Amerika tapi nggak sampainya nggak bagus. Oke. Om Kokonya mau majuin, tapi nanti aja mungkin kali ya. Kita geser dulu ke sana. Oke, kita geser. Oke Om. Nah sekarang geser lagi. Ya, di depan, dorong aja. Mana Mitsubishi, Toyota, ini ada Nissan. Nah ini nih. Nah Nissan nih. Yang paling terkenal ya, karena di dunia JDM itu, khususnya di Indonesia, apalagi anak-anak yang baru suka sama mobil, itu kenalnya Nissan Skyline ya. Sama Toyota Supra. Nah ini yang Godzilla nih, 32. Godzilla R32 nih. Nah ini mesinnya dari depan, bisa kita lihat. Nih. Wah, liatin. RB26. Bener-bener mesin originalnya dari GT-R Series nih. Inline 6. Ini HP-nya udah 400 lebih nih. HP-nya udah 400 lebih? Oke, 2600 cc ya? Dua nih mobil. Kecil cuman kenceng. Ini juga nih ada R34 yang paling legend. Kalau misalnya kita nonton Fast and Furious, ini mobil yang paling disukai sama Paul Walker ya? Paul Walker sama ini. Brian O'Connor. Yang Paul Walker-nya di dalam, Mas. Di dalam juga pasti ada. Kalau ini yang standarnya aja. Oke, ini ada R33. Dan ada Mazda RX-7 yang rotary engine nih. Mau dihidupin? Boleh nih Om, kalau misalnya mau dihidupin. Bentar. Kita ambil dengerin suaranya kayak gimana sih. Iya kan, mesin rotary itu udah jarang banget ada di Indonesia. Ada RX-8, tapi RX-8 juga jarang banget kita lihat jalan. Dan ini lebih langka lagi, Mazda RX-7 ataupun RX-7 yang dimiliki sama Om Koko. Dan bentar lagi akan start the engine, kita dengerin. Oh, suaranya enak banget. Ini ciri khas banget suara rotary engine. Dia masih dingin. Masih dingin ya? Iya, pasti cold start ini. Lampu pop-up-nya masih fungsi juga? Iya, masih. Nih, lihatin, lampu pop-up mau dibuka nih. Bisa kedap-kedip. Iya, karena beberapa Mazda RX-7 yang kita temuin di Indonesia mungkin lampunya nggak beroperasi kayak gini nih. Matiin aja? Boleh ya, Om. Nanti kita ngomong nggak kedengeran. Iya. Ini kita udah lihat di luar namanya, udah lihat Celica nih barusan. Oh ini nih, baru udah dibuka nih. Tuh, mesinnya. Simple. Tapi ini mesin bawaan asli Celicanya nggak? Udah baru berarti kan? Ya. Udah twin cam ya soalnya ya? Oh. Ini agak beda soalnya kebuka ke belakang. Oke, ini kalau twin cam 20 ini mesinnya apa ya berarti ya dia? Twin cam, ini GTI. GTI ya? GTI. Ya nggak beda jauh lah sama moyangnya. Iya, sama lah. Oke, nah Om, ini di balik kaca situ tuh, kalau misalnya kita lihat masih ada yang tersembunyi. Ada yang warna kuning tuh Honda NSX dan ternyata masih ada lagi di dalamnya. Kita lihat ke sana boleh Om ya? Mau dari mana dulu? Nah boleh nih Om, ini NSX kan ya? NSX, ini NSX biasa, cuman ini agak luar biasanya karena targa. Targa, ya. Targa. Tetap terbuka ya. Saya targa. Ya kan ada, kalau tetap terbuka tuh ada convertible, targa, spider, ya. Roadster, targa dia. Ini targa ya. Targa, nah terus ini standar aja ini, cuman hanya buat enak dilihatnya aja. Oke. Nah kalau ini dia punya R34 yang dipakai Paul Walker. Too Fast Too Furious. Yes, ini tipenya V-Spec 2. V-Spec 2. Spec 2, jadi dia udah HP-nya lumayan. Berapa namanya? Hampir 680, 700-an deh. 700 HP Om? Waduh. Itu lihat mesinnya. Widih, RB26-nya. Beda udah. Banget ya. Dia udah ini soalnya udah tinggi ya, jeroannya udah ngaco. Ini kalau twin turbo Om? Single. Oh itu, satu keong ya? Satu keong. Dia udah nggak normal lah. Makanya kurang enak. Oke. Makanya kurang enak. Makanya kurang enak, tapi masih bisa dipakai jalan kan? Kan ya, tapi sopan lah ya. Sopan ya. Sopan maksudnya supaya karena gini terus dia. Oh, oke. Kalau didengerin suaranya jadi seperti orang apa ya? Mau dengerin?
Nanti aja kali Om Oke. ya. Nanti aja. Nah, mobil ini tuh Om Koko ngebangun sendiri dari liverynya segala Ya, macam atau pas udah dapat udah kayak gini? Enggak, ini masih standar. Saya semua body kitnya dari Bomex. Dari Bomex asli. Sorry, bukan Bomex kalau ini. Seawest. Oh, oke. Dapat pesan baru saya ganti Seawest. Itu identik sama yang di film? Ya, persis. Persis ya? Nah, ini yang Legend. Legend, kedua. MK4. Oke, Toyota ini Supra Fast Furious juga ya? Fast Furious yang dipakai Fast Furious. Ini semuanya asli, bodinya Bomex asli ya. Asli ya? Terus joknya saya kasih Hoods-nya biru. juga nih? Ya, semua ini. Peleknya juga saya pakai Racing Hard. Oke. Tapi kan kalau di Fast Furious itu kalau nggak salah, tapi bisa dibuka juga ya Om ya? Itu saya punya sayang waktu itu mau dibikin yang targa seperti gini. Iya, targa juga kan ya? Itu satu-satunya yang punya saya itu dulu. Satu-satu ya? Merah. Di Indonesia? Di Indonesia. ATPM tuh. Suhu banget ini Om Koko nih. Bener. Kilometernya baru 13.000. Baru 13.000 saya Om? jual. Waduh, itu kan mobil tahun 90. 2000. 2000 ya? 2001. Terakhir. Oh iya. Las, itu. Las. Generasi terakhir ya? Ini R33. R33 LM ini. LM. Ini yang kemarin. Ini Ini peleknya juga dirubah. Ini Suki. Suki ya, Too Fast to Suki, Furious Too juga ya. Furious, Honda S2K ya, Ya. S2000. Ini 33. 33 juga. 33, tapi saya liverynya seperti HKS pecah gitu. Oke. Jadi sebodi saya habisin. Nah, ada nggak sih Om mobil yang begitu dapat unitnya tuh kondisinya masih mengenaskan gitu, terus akhirnya sama Om dibikin sedemikian rupa, sekarang jadi bagus tuh ada nggak sih unitnya? Hampir Mas. 90% saya carinya yang itu. Yang kayak gitu? Karena kalau yang mentah bagus, gitu. iya mentah. Karena kalau Mas pertama lihat ini sedih, pasti. Jadi memang seperti saya itu dianggap bukan modifikator yang ini, tapi saya sebetulnya pengen mengembalikan seutuhnya dari nol. Kalau beli baru nggak pernah suka tuh ya. Oke. Dan nggak ada historisnya. Nggak ada historisnya dan nggak ada gitu gaya sayanya. Nah, ya. Tadi kan kita udah lihat nih koleksi-koleksi Omnya. Ya. Nah, kita sekarang pengen bahas soal Prabus Auto Works sebagai workshop nih Om, Ya, sebagai betul. bengkel. Siap. Nah, ini ada Toyota Supra MK4 Om. Iya. MK4 tahun berapa nih Om? Ini tahun 98. Tahun 98. 98. Boleh dikasih tau nggak? Ini lagi diapain sini Om? Ini bukan mobil bekas, tapi bekas mobil. Bekas mobil. Nah, ini beda nih soalnya. Ini kita beli bener-bener dari nol ya. Udah berapa tahun nih ya, satu persatu kita rakit lagi. Oke. Ya. Ini dulu mobilnya ini nggak utuh gini. Oke. Satu-satu kita beli rapi-rapi sampai ke kabel-kabel ini kondisi baru kita pasang lagi. Nah, Mulai dari di mesin sini perintilannya proses ini sendiri. Mas yang kita harus nikmati. Oke. Nah, jadi kalau Mas untuk menumbuhkan sense of belonging sesuatu apa-apa harus kita tangani dari nol. Betul. Kalau Mas tiba-tiba beli, gue suka-suka beli, mahal ya. Itu bukan itu masalahnya. Kalau lihat prosesnya murah. Oke, terakhir nih Om, ada nggak sih pesan-pesan buat para petrolhead yang mungkin ya punya kesempatan yang sama kayak Om Koko ini untuk bisa miara mobil-mobil legend kayak gini? Apa sih yang harus diperhatikan pertama? Terus juga apa sih yang harus istilahnya dipikirkan untuk menjaga mobil ini supaya tetap berfungsi, nggak cuma look-nya aja? Gitu. Nah, jadi gini Mas, ya pertama kita kalau mau main mobil itu all out, tapi tidak boleh mengorbankan yang primer. Oke. Ya, karena orang gila mobil itu selalu pertama pembohong besar terhadap keluarga. Kok ketawa? Saya sih udah pernah kita lakuin semua ya kan? Belinya berapa, ngakunya berapa Ya, itu? pokoknya itu satu. Yang kedua, kita juga tidak boleh terlalu concern di satu ini. Kita harus imbang. Sebelum kita bangun ini, semuanya udah beres belum? Oke. Nah, oleh sebab itu saya ngajurkan, kalau mau dikasih nggak perlu uang mahal-mahal. Selera kita bisa yang murah, bisa kita kerjakan. Ya beli pelek, pilok, bagus, gosok, bagus. Iya nggak? Kalau kotor, jadi gini Mas, kenapa saya selalu bilang pelek-pelek? Karena mobil standar sejelek apapun, kalau peleknya bagus, pasti bagus. Pasti bagus ya? Ke bawah tuh. Oke. Dan Sama fitmentnya bersih, juga harus ya. pas ya? Bersih pasti ya. Oke. Dan ya saya yang paling dimusuhin sama orang adalah ini ya Mas, kaca film nggak pernah pakai. Oke, alasannya apa tuh? Karena beauty inner tuh keluarnya dari dalam. Oke, Harus kelihatan. terang, Betul, betul, kelihatan. betul. Iya. Dan orangnya juga kelihatan. Mau katanya botak, mau terserah, ya nggak. Yang penting ikut naik ya nggak. Iya. Kalau gelap,
naik micro LED aja. Ngapain mobil kita capek-capek bagus, Kayak nggak taksi kelihatan gelap juga, orangnya. Om, ya? Iya, makanya. Panas, Oke. biasalah risiko nama Resiko, mobil ya. tua, ya nggak? Ya biar ada kepuasan juga Om, kita Ya. capek-capek ngebangun, masa orang nggak tahu sih gitu siapa yang punya. Orang gitu kan ya. wah bagus mobilnya. Kasihan orangnya di dalam merasa bahwa dia yang punya. Begitu turun di warung didiemin aja dia. Kan gue yang punya. Enggak gitu. Bukan kita mau cari Iya, penghargaan iya. orang, tapi ada kepuasan sesuatu yang Oke Om Koko, banyak banget nih insight yang didapat di Ah, kesempatan sama-sama, kali ini, Mas. mulai dari Ya. dikenalin koleksi-koleksinya kayak gimana, caranya ngebangun, caranya merawat, pokoknya luar biasa banget. Enggak juga, Mas. Pokoknya sukses terus nih buat Om Koko dan juga Prabus Terima kasih, Autoworks Mas. Om ya. Terima kasih sama-sama. Setelah ini kita izin buat ngubek-ngubek area lain yang ada di sini boleh Om ya. Nanti kalau mau lihat juga ruang praktek saya di belakang sana, Aha. saya kasih lihat dulu, nanti Mas mau ambil terserah di mana penjagalan pelek. Oke, penjagalan pelak. Iya. Bahkan ada satu tempat tidur yang bisa langsung lihat ke bengkel ataupun Ada tempat dalam? tulisan. Ada ya? Ada kan? Tadi Oke. masih dalam itu. Izin Om nanti kita Ya. lihat-lihat Om ya. Siap, silakan. Oke, kalau gitu Take your time. Oke. itu tadi kita habis bincang-bincang sama Om Koko, owner daripada Prabus Autoworks ini, dan kita udah minta izin buat ngeliatin seluruh area yang ada di sini sambil mengantarkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap di CNN Indonesia Drive. Chery menggelar pengujian tabrak untuk model Tiggo 9 CSH di Longshan Test Center, Wuhu, Anhui, China. Kira-kira gimana hasil dan juga uji tabrak yang dilakukan ya? Informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Dua brand otomotif yang saat ini berada dalam satu payung indukan, yaitu Geely serta Volvo, sama-sama meluncurkan mobil SUV di Indonesia. Menariknya, keduanya sama-sama berteknologi PHEV. Yang pertama adalah Volvo XC60 dan yang kedua adalah Geely EMI. Seperti apa teknologinya? Berikut liputannya untuk Anda. Sejumlah brand otomotif belakangan ini meluncurkan produk terbaru mereka di pasar kendaraan Indonesia. Volvo Car Indonesia memperkenalkan 3 model terbaru yang menandai langkah barunya dalam perjalanan elektrifikasi mereka di tanah air. Mulai dari refresh XC60 plug-in hybrid hingga 2 model mild hybrid, yakni XC60 dan XC90. The refresh XC60 tampil dengan wajah baru yang lebih elegan. Grill depan diagonal bergaya baru serta lampu belakang beraksen gelap memberi kesan modern dan juga sporty, tanpa meninggalkan kemewahan khas Skandinavia dan ciri khas dari desain minimalis ala Volvo. Masuk ke kabin, SUV ini kini lengkap dengan layar infotainment 11,2 inci dengan sistem Google built-in. Untuk performa, the refresh XC60 plug-in hybrid menggabungkan mesin bensin turbocharged dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga hingga 455 horsepower serta jarak tempuh listrik mencapai 82 km. Sementara itu, Volvo XC60 mild hybrid kini dibekali sistem 48 volt yang membantu akselerasi dan mengubah energi pengereman menjadi tenaga tambahan atau regenerative braking. Teknologi ini membuat mobil lebih efisien tanpa perlu pengisian eksternal. Konsepnya mirip dengan sistem KERS di mobil Formula One. Di segmen SUV besar, Volvo menghadirkan XC90 B5 all-wheel drive mild hybrid dengan mesin 2000 cc turbocharged bertenaga 250 horsepower. Sebagai model flagship, XC60 tetap menawarkan kemewahan melalui audio premium Bowers & Wilkins 1400 watt, panoramic roof, serta fitur active air suspension yang meningkatkan kenyamanan berkendara. Untuk pasar Indonesia, the refresh XC60 plug-in hybrid dibanderol sekitar 1,5 miliar rupiah dan XC60 mild hybrid di angka 1,2 miliar rupiah, serta XC90 mild hybrid di kisaran 1,75 miliar rupiah. Product Planning Analis Volvo Car Indonesia Ilham Suryo Aldianto mengatakan ketiga model tersebut dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tanah air. Selanjutnya, brand otomotif asal China yang saat ini berada dalam satu naungan dengan Volvo secara global, yakni Geely, juga resmi meluncurkan mobil terbarunya yang sama-sama berteknologi PHEV.
Geely Auto Indonesia resmi meluncurkan SUV 5 penumpang bernama Starray EMI setelah sempat diperkenalkan dalam ajang pameran Gias 2025 pada Juli lalu. Geely EMI dibekali mesin 1500 cc naturally aspirated yang digabungkan dengan baterai listrik 18,4 kWh. Di atas kertas, baterai ini bisa digunakan secara independen dengan fitur EV mode dengan jarak tempuh hingga 105 km dan bisa di-charge dengan DC fast charging dari 30-80% hanya dalam waktu 20 menit. Jika tangki bahan bakar dan baterai listriknya penuh, Geely EMI juga diklaim bisa menempuh jarak hingga 1000 km dalam pengujian NEDC. Tenaga gabungan yang dihasilkan dari kedua powertrainnya ada di angka 215 horsepower dengan torsi 262 Nm. Untuk urusan interior, Geely EMI juga dibekali dengan layar head unit berukuran 15,4 inci yang bisa dioperasikan melalui tuas putar di area konsol tengah. Cakep nih, masih ada tombol fisiknya. Model kedua dari Geely di Indonesia setelah EX5 ini dilengkapi pula dengan panoramic sunroof berukuran besar. Geely Starray EMI ini resmi dipasarkan dengan harga Rp499 juta on the road Jakarta. Mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur ADAS level 2 ini juga sudah dirakit di Indonesia. Dan secara segmen, teknologi PHEV dan juga harganya, Geely EMI akan langsung berhadapan dengan Jayco J7 Super Hybrid System yang memiliki bandrol sama persis. Panas nih pertarungan. Tim Liputan CNN Indonesia. Ini adalah Toyota Supra MK4 ataupun MK4 yang lagi dibangun. Nah, untuk membangun suatu mobil supaya bisa jadi bentuk utuh dan bisa jalan lagi, perlu perintilan-perintilan yang sesuai dan juga cermat ketika dilakukan modifikasinya. Tapi nggak cuma pas lagi ngebangun mobil dari nol aja, kecermatan ini harus dilakukan. Bahkan pengujian juga perlu dilakukan oleh sejumlah brand otomotif untuk bisa mengetahui seberapa besar sih kualitas, durabilitas, dan juga safety dari mobil yang mereka produksi. Seperti yang dilakukan oleh Chery Motors yang melakukan tes tabrak ataupun uji tabrak kepada 2 unit Chery Tiggo 9 CSA yang dilakukan di fasilitas crash test yang mereka miliki di kota Wuhu, China. Kira-kira gimana ya hasil dan juga uji tabrak yang dilakukan? Berikut liputannya untuk Anda. Masih dari kota Wuhu, China, markas besar Chery Automobile. Kali ini saya Albi Pratama mau ngajak buat lihat uji tabrak mobil di fasilitas yang dimiliki sama brand otomotif Chery. Kayak gimana ya? So, kita gas aja. Kali ini kita lagi diajak ke salah satu tempat yang cukup menarik, yaitu Longshan Experimental Test untuk uji keselamatan dan juga keamanan mobil-mobil yang diproduksi oleh Chery Group. Nah, kita akan masuk ke dalam sana dan kita akan melihat sesi crash test yang akan dilakukan di dalam sana. Kira-kira seperti apa tesnya? Program NCAP udah dimulai sejak tahun 1979 di Amerika Serikat dan diperketat regulasinya pada 1997 di Eropa sebagai standar uji kelayakan suatu produk mobil terbaru yang bakal dijual ke pasar. Nah, khusus Chery, mereka punya sarana fasilitas pengujian keselamatannya sendiri nih. Nah, kita udah ada di depan unit mobil yang akan nanti mengikuti uji tabrak ataupun uji keselamatan, yaitu satu unit Chery Tiggo 9 CSA. Belum lama ini CNN Indonesia juga berkesempatan buat mencoba mobil ini di Karawang untuk melakukan tes akselerasi dan juga melintasi obstacle. Nah, sekarang untuk uji keselamatannya seperti apa? Kita bakalan lihat mobil ini nanti uji tabrak. Nggak sabar banget buat ngeliat ya. Nah, kita ada di bagian dalam dan ini ada beberapa mobil-mobil bekas uji tabrak yang dipamerkan dan semuanya mendapatkan 5 bintang. 5 star safety is just our baseline. Ini adalah uji tabrak head to head di bagian depan. Dan bisa kita lihat tabrakannya hanya terjadi kerusakan pada bonetnya aja dan tidak sampai ke dalam. Reaksinya airbag keluar dan ini memiliki safety yang bisa dibilang sangat baik. Kenapa itu mereka dapat bintang 5. Nah, buat yang ini juga semua airbagnya keluar. Bagian kaca depannya rusak tapi tidak merusak pilar A-nya sampai ke bagian penumpang atau pengemudi. Nah, ini adalah uji tabrak bagian samping. Nah, kita bisa lihat tidak langsung berimplikasi kepada driver yang ada di sebelah kanan. Dan ini mobilnya pasti kalau udah setir kanan dijual juga di pasar Asia Tenggara seperti misalnya Indonesia.
Sebelum uji tabrak dilakukan, para peserta yang hadir terlebih dahulu diberikan sedikit informasi mengenai uji kualitas yang dilakukan sebagai bentuk R&D dari Chery dalam hal keselamatan dan keamanan produk. Dan setelah menunggu, akhirnya waktu yang dinantikan sampai juga. Dua mobil SUV berteknologi plug-in hybrid ini siap ditabrakkan di zona aman. Suara dentuman keras bergemuruh mengisi seluruh ruangan yang mengagetkan semua peserta yang ada. Oke, sekarang kita udah dapat izin buat mendekat dan kita bisa lihat secara langsung tuh seperti apa dampak dari uji tabrak yang baru aja dilakukan. Nah, ini benar-benar kelihatan ya hasil tabrakannya seperti apa, dan kita bisa lihat sekilas nih bahwa tabrakannya tadi cukup kencang sebenarnya, tapi yang hancur itu cuma di bagian kap mesinnya aja, di bagian bonet. Tapi untuk bagian penumpang yang dijaga sama pilar A-nya itu nyaris nggak ada impact apa-apa. Bahkan kaca pun retak, nggak ada yang sampai pecah ke dalam. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat lagi gimana sih dampak tabrakan yang terjadi di mobil berwarna putih ini. Kita bisa lihat depannya ini hancur parah, bagian bonet ataupun kapasinya penyok. Tuh, lihat, bahkan bagian depannya hancur lebur. Cuman yang menarik adalah pilar A-nya dong masih kokoh dan kacanya tuh nggak pecah ambles sampai ke dalam, cuma retakan gitu aja. Terus airbag-nya juga aktif tuh, keluar di sisi pengemudi dan juga di sisi penumpang depan. Menariknya lagi, ini pintu masih bisa buka tutup dengan baik. Bunyinya aja masih tuh kayak mobil baru. Kalau misalnya kayak ngerekamnya kayak gini nggak kelihatan kalau mobil ini hancur bagian depannya tuh, ya kan? Terus kita lihat juga di bagian belakangnya, tuh juga masih bagus pilar A-nya, terutama masih utuh, masih kokoh. Nah, Mas Ridwan Hanif nyobain pintunya masih bunyi kayak baru gitu ya. Makanya tadi harusnya lu aja di dalam ya. Yes. Sekarang saya lagi ada di dalam, tapi ini bukan mobil baru walaupun kondisinya masih bagus. Joknya masih bagus, tapi kalau kita lihat bagian depannya, ini adalah mobil yang baru aja selesai dilakukan uji tabrak. Tuh, kacanya pecah, tapi nggak ambles sampai ke dalam. Dan kalau kita lihat, lampu hazard di bagian spionnya ini masih nyala. Ini mengindikasikan bahwa sistemnya berjalan dengan baik dan ECU-nya mengaktifasi elektroniknya dengan menyalakan hazard ketika terjadi kecelakaan supaya bisa menginformasikan kepada mobil-mobil ataupun kendaraan lain yang ada di belakangnya untuk berhati-hati karena ada situasi darurat yang terjadi sama mobil ini maupun mobil yang di sebelah sana. Dan itulah kesan saat berkunjung ke pusat uji keselamatan mobil atau crash test di Longshan Crash Test Facilities yang dimiliki oleh Chery Group di kota Wuhu, China. Buat bisa membuktikan soal kualitas, memang perlu banyak inovasi dan pengujian yang dilakukan oleh suatu brand otomotif ya. Albi Pratama, Wuhu, China. Piaggio Vespa luncurkan edisi Officina 8 di seri Sprint dan GTV. Bersamaan dengan peluncuran edisi tersebut, Vespa turut perkenalkan seri LX 150 dengan varian warna yang berbeda. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Habis ngobrol-ngobrol sama Om Koko yang adalah owner daripada Prabus Auto Works ini, banyak banget informasi yang bisa kita dapetin. Mulai dari tips merawat kendaraan klasik di iklim tropis seperti Indonesia dan juga bagaimana sejarahnya mobil-mobil itu bisa didapatkan. Nah, kita juga nggak mau kalah nih. Pengen banget kasih informasi menarik buat Anda saksikan yang satu ini nih. Skuter metik asal Italia, Piaggio Vespa perkenalkan edisi eksklusif Officina 8 yang merupakan tribut untuk para spesialis teknis visioner yang pertama kali membawa gaya abadi Vespa. Dengan sentuhan warna khas, Blue Officina 8 atau biru industrial yang menggambarkan industri masa lalu. Beberapa sentuhan baru seperti Badge Officina 8 yang merupakan logo prestis di baju teknisi terpilih di masa lampau turut disematkan di belakang shield di seri Vespa GTV dan Sprint. Selain itu, sentuhan metal di samping jok menambah kesan industrial pada dua seri Vespa tersebut.
Oke, jadi Officina 8 atau Vespa Officina 8 ini terinspirasi dari Departemen Eksperimental Piaggio di Pontedera, Italia. Jadi kalau Vespa-Vespa itu dulu lahir di tempat ini gitu ya, sehingga kalau kita bisa lihat di Vespa ini logo-logonya pun sebenarnya semuanya memiliki arti dari Officina 8 itu sendiri. Jadi di semua Vespa aku rasa semua orang juga udah tahu bahwa kita ada immobilizer yang sudah ada di Vespanya, tapi itu hanya untuk memberikan mengurangi atau mencegah. Sebenarnya dia bukan berarti tidak akan hilang, tapi untuk mencegah Vespa itu sendiri untuk lebih mudah diambil. Kemudian di beberapa Vespa kita juga ada keyless untuk menambah sistem keamanan itu sendiri. Dan kita sebenarnya ada disc brake shock. Pencinta skuter matic mengungkapkan edisi ini memiliki karakter yang kuat sebab menggambarkan sejarah lahirnya Vespa di Pontedera, Italia. Lumayan lucu sih, maksudnya dalam artian cukup elegan seperti biasa ya. Maksudku, aku lihat-lihat model Vespa tuh biasanya dari modelnya biasanya menawarkan desain, selain emang dasarnya suka skutik juga dibandingin yang sekarang yang lebih modern. Ini yang Officina itu kayak menawarkan lebih elegan aja dari pilihan warnanya juga. Terus ada emblem-emblemnya ya yang jadi gimmicknya gitu, menurutku cukup menarik sih. Selain Officina 8 di seri GTV dan Sprint, seri LX turut memberi kejutan dengan mengenalkan keluaran teranyar dengan kapasitas 150 cc. Hadir dengan dimensi yang sama, Vespa LX 150 unjuk gigi dengan varian warna dan perubahan beberapa bagian seperti throttle body, ECU, mid voltage regulator, dan automatic headlight on. Untuk OTR Jakarta, Vespa Sprint edisi Officina 8 dibanderol Rp69.500.000, Vespa GTV edisi Officina 8 Rp179.500.000, dan Vespa LX 150 Rp46.500.000. Naufal Zakwan, Evan Askam, Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula konten-konten menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.